Halo Sobat Trader, ketemu lagi dalam acara Ngopi Bareng Forex Info dan Java Global Future. Bersama saya Michael Yudi dan rekan saya belum ada orangnya lagi buat tim kopi. Tunggu sebentar ya Sobat Trader. Tunggu itu, udah mulai kita. Iya. Nih kopinya bro. Oh, terima kasih bro. Biasa ngopi dulu Sobat Trader. Biar seger pagi-pagi nih. Ngopi dulu. Ya. Buat saya trader yang sudah join di Fanpage, juga di YouTube channel Forex Info dan Java Global Future. Ya. Sampai kita ketemu lagi ya. Kita ketemu lagi dan kita mau bahas kali ini tentang apa saja sih mata uang anti krisis, bro? Ya, anti krisis ya. Ya, jadi mata uang anti krisis. Ya. Mungkin bahasa yang biasa disebutnya itu apa namanya? Mata uang yang jadi safe haven lah. Safe haven. Ya, bahasa biasa disebut di trader ya. Ya. Safe haven, ya kan? Bukan berarti nggak ada uang gitu ya. Bukan nggak ada uang, bukan, tapi mata uang yang biasanya dipegang di kala krisis. Betul. Gitulah ya maksudnya, bukan? 100. Nah, Sobat Trader, kalau ada yang mau ditanyakan bisa tinggalkan ya pertanyaan di kolom komentar. Ya. Selama kita lagi bahas bersama Bro Lindu nih, ya. Oke, jadi mata uang anti krisis, bro. Ya. Jadi apa aja tuh? Ya kan, kalau mungkin udah umum, kalau investasi yang anti krisis atau safe haven ya, biasa disebutnya itu biasanya kan emas, kan gold, kan. Dikala terjadi ketidakpastian lah, ekonomi geopolitik lah gitu kan, ya, orang larinya ke emas atau perang, ya kan. Orang larinya ke emas, itu mungkin udah biasa Sobat Trader. Ya, jadi tapi ada juga mata uang ya, jadi bukan hanya emas saja, tapi ada juga mata uang yang dikala terjadi krisis ataupun bisa juga terjadi karena gejolak politik atau perang dan lain-lain itu ya. Orang pegang itu mata uang. Betul. Ya kan? Betul. Nah, apa aja itu? Nah, Sobat Trader, kita akan bahas kali ini apa aja itu ya. Kenapa bisa begitu? Kan? Nah, kita mau bahas apa saja sih mata uang anti krisis. Ya, banyak yang belum tahu itu. Iya. Banyak yang belum tahu. Pemikiran banyak orang sih ya. Pasti kalau ditanya apa nih mata uang yang anti krisis, jawabannya apa? Yang paling umum coba. Biasanya orang pegang dolar Amerika. Betul. Itu salah satunya kan, bro. Betul. Jadi salah satunya mata uang yang anti krisis ya, maksudnya kalau terjadi ketidakpastian politik kan, kondisi ekonomi di negara-negara lain itu nggak jelas, pegang dolar, kan? Sama juga orang Indonesia juga waktu di 97 itu ya. 98 ya, krisis banyak moneter di Asia Tenggara. Banyak orang Indonesia beli dolar, pegang dolar kan? Betul, sampai ada aksi untuk aku cinta rupiah. Supaya orang nggak dilakuin. Karena kalau semakin buru dolar semakin tinggi. Ya kan? Mata uangnya semakin anjlok, mata uang rupiah terhadap ekonomi negara. Betul. Makanya ada apa tadi tuh? Kayak apa namanya tuh, kayak aku cinta rupiah tadi. Lagu anak kecil lagi yang nyanyi. Oh gitu. Aku cinta rupiah. Gitu ya. Baru tahu juga. Iya. Baru tahu gua. Biar dolar di mana-mana katanya gitu. Oh, ada lagunya. Iya. Yang nyanyiin siapa? Yang nyanyi aku lupa tuh. Agak gendut orangnya. Lupa. Sama aku juga nggak pernah dengar aja. Iya. Waktu itu aku masih kecil itu. Ya, jadi enggak kecil banget ya udah. Iya. Akhirnya lama-lama stabil juga ya. Ya. Gitu. Contoh gini, bukan hanya rupiah, bukan hanya keadaan di Indonesia atau Asia Tenggara. Kalau waktu itu di Asia Tenggara kan sampai Mahathir Mohamad itu sempat Perdana Menteri Malaysia
sempat marah-marah tuh. Marah siapa? Sama si George Soros. Oh gitu. Iya, gara-gara masalahnya George Soros apa? Marah-marah aja. Iya, dia si Mahathir bilang kalau si George Soros mainin uang di Asia Tenggara gitu, uang Malaysia, uang Indonesia, rupiah, sama Thailand, baht. Karena gitu. dulu pernah kasus juga ya, George Soros di mata uang apa? Pound sterling ya, iya, bayangin itu pound sterling loh, mata uang kuat loh, itu aja bisa digils sama dia gitu loh. Nih apalagi Asia Tenggara waktu itu, makanya marah banget tuh Mahathir waktu itu. Jadi ya dia kan memang pemain mata uang ya seluruh dunia. Nah dia ada lihat kesempatan rupanya saat itu di Asia Tenggara ya. Jadi dia main mata uang di Jadi situ. salah satu big player itu ya. Big player. Ini mata uang ini termasuk George Soros ya. Iya. Waktu itu. Bapak kenal ya. Kalau kenal lumayan tuh kita bisa ikutan. Iya. Nah itu kan rupiah melemah ya. Ada juga Zimbabwe, tahu kan, negara di Afrika ya. Dia kan karena masalah ekonomi cetak uang gitu, maksudnya mau cukupin buat rakyatnya dengan cetak uang. Akibatnya apa? Uang Zimbabwe itu melemah cukup tajam karena terlalu banyak uang beredar. Ya akibatnya apa tuh? Nilainya berkurang ya. Nilainya berkurang bahkan jauh banget. Mau kasih pengemis aja ya nggak cuma pakai satu lembar gitu. Kalau kita mungkin kadang ya ada yang kasih 1.000, ada yang kasih misalnya 10.000 atau apa gitu ya. Satu lembar doang. Iya, satu lembar. Yeah. Nah, ini harus pakai troli. Kayak gitu. Ya. Iya, saking lemahnya terhadap dolar Amerika Serikat. Jadi nilai mata uangnya anjlok banget ya. Iya. Nah, orang yang waktu itu sebelum terjadi krisis ya yang punya banyak uang dalam dolar Zimbabwe ya gitu ya, mata uang Zimbabwe itu ya untuk nyelamatin apa? Ya nuker ke dolar. Jadi anti krisis negara mereka ya dolar. Makanya $1 harganya ya udah luar biasa besar lah. Sampai-sampai ya itu tadi mau ngasih pengemis saja harus pakai kayak troli kayak gitu. Jadi mau belanja aja lebih berat uangnya daripada belanjaannya. Iya, itu dia. Karena harus bawa banyak uang kertas itu ya. Iya. Tapi tebal banget ya. Iya. Lebih beratnya berapa kilo lebih berat daripada belanjaannya, mungkin belanja pisang gitu ya. Betul. Repot banget ya. Iya. Makanya itu ini dolar Amerika jadi anti krisis ya, safe haven. Karena dia memang masih menjadi mata uang kuat dunia, ya mata uang utama dunia, ya tahu dong sejarahnya, coba apa sejarahnya? Jadi dolar jadi mata uang kuat dunia apa dong? Itu udah kita pernah bahas di ngopi bareng sebelumnya. Iya. Perjanjian Bretton Woods. Iya. Apa tuh? Isinya gimana tuh? Iya, poinnya sih itu kan berapa 44 negara kan waktu itu. Betul. Kan? Ya sepakat tahun 1944 menjadikan dolar Amerika sebagai mata uang utama dunia gitu. Itu udah kita bahas di ngopi bareng sebelumnya. Sobat yang mau lebih detailnya bisa buka video-video kami yang lainnya tentang lebih ke apa tuh dolar Amerika waktu itu. Ya, sebagai mata uang utama dunia. Iya. Nah, ini dolar udah biasa nih, bro. Ya kan? Ya. Selain itu ada nggak nih mata uang lainnya nih yang anti krisis selain dolar Amerika? Ada juga sih. Ada yen Jepang, ada Swiss franc. Nah, itu mau yen Jepang dulu nih, satu-satu, bro. Ya. Yen Jepang kenapa tuh? Kenapa jadi mata uang anti krisis selain dolar Amerika? Ini sih sebenarnya karena ngikutin polanya para investor di Jepang. Jadi coba ya, kalau misalnya Bro Yudi, bank di kita nih misalnya suku bunganya mendekati 0 misalnya 1% atau mendekati 0. Pinjam duit bisa.
Minjem duit ya nggak ada bunganya dong. Nah, tapi saya tanya dulu, mau nggak nyimpen duit? Bukan, minjem. Yang nyimpen dulu nih, nyimpen dulu lah. Ngapain dapat nol kok, nggak ada bunganya. Nggak ada bunganya kan? Iya. Nggak berkembang kan? Berkembang. Mendingan minjem duit. Usaha. Yeah. Betul. Yeah. Malah lebih banyak yang minjem duit, kayak begitu. Buat apa? Pengembangan usaha. Nah, itu salah satu kebijakan dari pemerintah Jepang begitu. Ya, supaya apa? Supaya mata uangnya melemah. Tujuannya buat apa coba? Ya, karena Jepang merupakan negara eksportir. Betul. Karena kalau mata uangnya menguat, itu barangnya terlalu mahal di luar, sehingga barangnya bisa nggak laku. Betul. Kalau mata uangnya melemah, maka ya itu cenderung barangnya jadi murah di luaran dan banyak yang beli. Iya. Gitu. Ya itu salah satu kebijakannya begitu. Makanya harga barang-barang di Jepang di dalam negeri itu mahal, ya, untuk orang-orang Jepang sendiri gitu. Makanya dibilang biaya hidup mahal di sana. Ya Jepang ya. Itu ada kebijakan apa itu waktu politik dumping gitu istilahnya. Ya. Jadi menjual barang lebih murah di luar daripada di dalam negeri, kayak begitu. Ya, jadi dengan suku bunga yang rendah ini. Sama kan tadi kan nggak mau kan untuk nyimpen duit kan? Sama orang Jepang juga nggak mau, memang diupayakan seperti itu supaya apa? Supaya melakukan investasi, mengembangkan uangnya dengan melakukan investasi, bukan dana menganggur gitu, tapi dana dibikin bergerak. Itu salah satunya itu juga ya, selain eksportir, ya, buat membantu ekspor ya, juga supaya orang nggak nyimpen dananya, uangnya. Iya, nggak mati di itu. Iya, jadi lebih baik digunakan untuk usaha. Betul. Itu berdampak terhadap perekonomian jadi usaha berkembang. Jepang. Penyerapan tenaga kerja. Pintar juga ya pemerintahan Jepang juga. Itu tujuannya. Politik ini ekonominya bagus. Nah, sistemnya. Dengan nggak nyimpen uang seperti itu, semua melakukan investasi. Makanya di sana ibu-ibu rumah tangga bukannya cuma nganggur kerja di rumah gitu, nggak melakukan apa-apa. Mereka juga melakukan apa? Trading. Wow, gitu. Iya. Jadi Jepang ada juga, Hong Kong juga tuh sering trading kan? Iya. Nah, karena semua ini punya perilaku untuk melakukan trading daripada menyimpan uangnya, jadi maksudnya melakukan investasi, ya. Jadi mereka juga cenderung melakukan investasi keluar negeri, ya. Kemana? Ya yang paling gampang ya. Yang paling gampang banget, mata uangnya dia kan suku bunganya rendah, tinggal investasi aja, simpen ke bank yang mata uangnya. Jadi ini financial investment ya. Jadi bukan perdagangan barang dan jasa, bukan, tapi lebih ke financial investment. Ya, kalau misalnya ekonomi negara tersebut bagus, taruhlah misalnya Inggris lagi bagus kayak begitu, ya dia suku bunganya lebih tinggi, dia simpan aja ke situ. Nah, dari perbedaan suku bunga dia dapat. Ya, apalagi kemudian dia beli misalkan saham di Amerika, saham di Eropa, saham di Australia, saham di pakai mata uang lokal kan? Nah, itu dia pakai ya Jepang, masuk ke negara tersebut. Dari selisih bunga yang dapat, juga dari investasinya high risk-nya dapat juga. Iya, betul. Sahamnya, kan? Iya kan? Karena mata uang negara yang jadi tujuan itu meningkat, menguat terhadap yen Jepang. Karena yen Jepang dipakai untuk membeli daripada mata uang negara yang menjadi tujuan investasi. Nah, kenapa disebut mata uang anti krisis? Nah, kalau namanya krisis berarti ekonomi lagi nggak baik kan? Ekonomi suatu negara yang jadi tujuan investasi. Betul. Taruh misalnya Amerika, taruh misalnya ya Inggris, atau Australia atau Eropa, misalnya dalam kondisi nggak bagus. Kayak waktu misalnya krisis global lah. Nah, kalau misalnya Bro Yudi
punya uang, invest di negara lain, negara tersebut nggak bagus, tiba-tiba krisis, ekonominya nggak bagus, keputusannya apa? Tarik dulu, amanin. Ya. Mendingan masuk kocek kita sendiri gitu ya, kan? Ya, amanin dulu, tarik dulu. Itu terjadi stabil lagi. Betul. Kan? Jadi kan tarik kembali ke mata uang tersebut, ya kan? Sama investor Jepang juga seperti itu. Jadi tarik uangnya dari negara yang bersangkutan yang krisis, ya kan? Mata uang negara tersebut melemah. Karena melemah tapi kembali ke yen Jepang, berarti yen Jepang permintaannya menguat kan, ya kan, ditarik lagi ke Jepang. Nah, makanya mata uangnya kembali menguat. Betul, nilainya menguat. Itu semua online ya kan? Ya. Itu dia apalagi sekarang online. Jadi ketika misalnya terjadi krisis gitu, itu pasti akan cepat melemah ya kan? Karena orang pasti akan melepas mata uang tersebut kembali misalnya ke yen Jepang, ditarik lagi. Permintaan yen Jepang juga besar, bukan hanya dari orang Jepang, tapi yang lain juga ikut juga gitu narik ke yen Jepang. Kenapa? Ya yen Jepang lagi menguat karena ditarik oleh investor-investor Jepang. Ya tinggal yang lain ikut kan? Kayak begitu kan, sehingga apa? Akhirnya semakin kuat lagi kayak begitu. Iya. Itu terlihat banget tuh di kalau penggaran mata uang, misalkan terjadi sesuatu, misalkan di Inggris, ya kan? Ya. Ya kan? Biasa investor Jepang menaruh investasinya ke sana. Ya. Saat terjadi kekacauan di Inggris, maksudnya kondisinya nggak bagus, ya kan? Betul. Maka yang tadinya Great Western Prospering terhadap Japanese yen naik kan, tiba-tiba kan anjloknya pun tajam, ya kan? Ya karena investor Jepang tarik lagi, ya. Yang kalau dia keluar itu kan disebutnya carry trade. Carry trade ini unwinding carry trade. Terjadi ketidakpastian ini di luar sana, tarik negara investasi, dia tarik lagi, namanya unwinding carry trade. Itu sobat trader. Nah, jadi disitulah akhirnya jadi karena perilaku Jepang yang melakukan investasi dan menarik, jadi di saat menarik kembali dana mereka, ya itu yang akhirnya dibilang jadi safe haven. Di saat negara tersebut krisis, ditarik dana ke yen Jepang. Sama kayak misalnya terjadi krisis misalnya di Amerika gitu kan, larinya ke gold kayak begitu kan. Ya sama, ini juga kenapa yen Jepang menguat? Ya karena namanya lagi melemah gitu, lagi nggak bagus gitu, ya investor Jepang tarik lagi, yang lain ngikut gitu. Jadi itu maksudnya sobat trader. Jadi mata uang krisis ketika terjadi ketidakpastian politik ataupun ekonomi, ya kan, investasi, yaitu orang lah tetap pegang itu mata uang. Betul. Ya daripada pegang yang lain. Yang pertama pegang dolar. Kedua pegang yen Jepang. Tapi yen Jepang mungkin lebih ke penduduk Jepang sendiri mungkin ya. Lebih banyaknya lah ya. Kan? Kemudian, nah selain dua ini, ada lagi nggak? Ada. Apalagi? Tadi kan saya bilang yang satu lagi Swiss franc. Swiss franc. Iya. Ya, mata uang negara Swiss ya, Swiss franc. Betul. Swiss ini kan dikenal bagus produk perbankannya. Banyak sekali yang investor-investor besar, bukan hanya investor. Terkadang juga ada yang negatif juga nih ya. Ada misalnya koruptor besar kayak begitu dari suatu negara gitu, atau juga bisa dibilang politikus gitu ya, menaruh uangnya di situ di Swiss, mengamankan ya. Bahkan dikatakan Hitler pun waktu Perang Dunia Kedua gitu ya nyimpen emas gitu di situ gitu di perbankan Swiss. Ya nggak Swiss nggak dikuasai banget ya, karena apa? Ya memang diperlukan gitu jasanya seperti itu. Jadi kalau nyimpen di sana otomatis
menggunakan mata uangnya gitu. Betul. Mata uang Swiss franc. Ya. Gitu. Seperti itu. Jadi otomatis akan menguatkan juga Swiss franc kan, karena kalau banyak dana dari luar masuk ke negaranya kayak kita juga kan, makanya kita perlu banyak investor untuk apa? Bawa uangnya gitu kan. Lah kalau misalnya mereka bawa uangnya ke Swiss franc gitu kan, ya otomatis kan itu akan dikurskan dengan Swiss franc juga seperti itu. Makanya dibilang ketika ada suatu krisis taruhlah di negara-negara yang ekonominya kuat gitu kan. Nah ini Swiss franc ini bisa juga menguat terhadap mata uang tersebut. Seperti itu. Jadi 3 nih Bu ya. Iya. Ya, dolar Amerika, ya kemudian ya Jepang juga Swiss franc. Ya. Jadi sempat juga euro waktu itu kayaknya sempat. Betul. Kan mau sampai pemain sepak bola mau digajinya euro ya kan? Ya. Ada artis-artisnya mau digajinya pakai euro ya. Ya. Ya pemain sepak bola memang kalau industri sepak bola di Eropa itu kan terkenal ya. Walaupun banyak pemain talenta tinggi dari Amerika Selatan, tapi namanya kiblatnya itu kalau sepak bola itu kebanyakan ke Eropa ya, karena disitulah perputaran uangnya lebih besar ya kan. Orang-orang luar negeri ya, orang-orang luar negeri yang dari Amerika Selatan gitu ya, dari Brasil, dari Argentina gitu juga kan banyak di kontrak untuk bermain sepak bola di Eropa ya kan. Nah mereka gajinya pakai ya euro itu, karena memang ya itulah mata uang utama mereka seperti itu. Nah itulah yang sempat juga mau diupayakan untuk euro jadi bisa juga sebagai pengganti dolar. Karena nilainya itu lebih tinggi daripada dolar ya. Ya, tapi 1 euro lebih tinggi daripada dolar. Ya, tapi sampai saat ini itu tidak terjadi karena memang ekonomi Amerika pun masih yang paling kuat gitu loh di seluruh dunia. Ya kan dia nomor 1 yang terkuat di seluruh dunia. Ya, nah, karena dia memang udah ini sih udah patoknya udah di mana-mana ya kan. Iya. Yang dulu awal perang dunia kan, iya. Kan? Nah, dia udah ngasih pinjaman ke banyak negara kan. Betul. Dolar. Betul. Nah, ada juga dulu ya sebelum yang yang dolar menjadi mata uang terkuat utama dunia gitu ya. Itu kan ada mata uang yang jadi mata uang utama yaitu pound sterling. Ya kan? Karena banyak negara jajahannya ya, banyak negara jajahan Inggris ya kan, dan menggunakan mata uang pound sterling gitu. Tapi semenjak Perang Dunia Kedua ya kan, Inggris kan hancur ya, Eropa hancur, itu kan sampai pinjam uang ke Amerika. Itu yang tadi ada perjanjian itu kan tahun 1944. Nah di perjanjian itu akhirnya kan nggak mengatakan bahwa pound sterling yang menjadi mata uang kuat gitu ya. Inggris saja lagi hancur gitu kan, diserang Nazi Jerman gitu ya. Akhirnya sepakat di situ bahwa mereka butuh uang ya. Mereka berutang kepada Amerika dalam bentuk dolar Amerika. Mereka jaminkan emas, makanya kan dolar kan terhadap emas nih. Ya, jadi setiap uang dolar yang dicetak itu ada jaminan emasnya. Ya. Nah, memang waktu saat itu Amerika memang yang punya cadangan emas terbesar di dunia. Ya, makanya dia dolar itu kan terhadap emas, ya kan? Nah di perjanjian itu disebut satu-satunya mata uang yang kursnya terhadap emas adalah dolar Amerika Serikat, dan yang lainnya itu terhadap dolar Amerika Serikat. Ya itu pun sudah kita bahas di acara ngopi bareng sebelumnya Sobat Trader ya. Jadi emas itu gold ya kan, itu kan simbolnya X euro terhadap US dollar. Betul. Jadi kan kalau cenderungnya kalau emas naik ya kan,
dolar itu turun, kalau dolar naik emas turun gitu. Itu bisa dilihat juga di video-video sebelumnya tentang emas ya. Gold sebagai alat tukar utama dunia. Nah, tapi ini loh, ada ancaman terhadap dolar Amerika Serikat. Ancaman gimana tuh? Dari yuan China. Tahu sekarang Cina nomor berapa? Ekonomi terbesar nomor berapa? 2 ya. Nomor 2. Ngalahin Jepang, ngalahin Eropa. Padahal sebelumnya ya bukan apa-apa gitu loh. Tapi sekarang jadi nomor 2 terkuat di dunia. Nah, dia juga melakukan investasi ke berbagai negara. Barangnya juga murah-murah karena tenaga kerjanya murah-murah gitu kan. Dan teknologinya sekarang dibandingkan yang dulu udah nggak abal-abal lagi gitu, udah semakin maju, ya kan? Nah, karena hal yang demikian itu membuat orang mulai tertarik nih yuan untuk dijadikan mata uang utama dunia, kayak gitu. Tapi Amerika mau nggak seperti itu? Nggak mau. Makanya ada perang dagang kan antara Amerika dengan Cina. Seperti itu ya, tujuannya ya supaya nggak terlalu nggak bisa nyusul lah, karena prediksinya ya Cina itu mau jadi nomor 1 ekonominya di dunia. Amerika nggak mau dong itu terjadi kayak gitu. Jadi ya terus ini dia balapan lah ya. Lebih nomor 1 ya kan? Iya, makanya ada perang dagang kan. Pokoknya Amerika harus tetap di atas kayak gitu. Nah, Bro, ada pertanyaan nih. Bro Lindu. Jadi kalau kondisi ekonomi resesi, baiknya pegang mata uang apa nih? Baiknya ya? Iya, baiknya pegang mata uang apa? Nah, sekarang kan mata uang yang utama dunia kan dolar kan. Jelas tuh ya. Iya, banyak negara juga masih pegang itu. Ya yang paling yang bagus pada umumnya pegang dolar. Bahkan ya orang Indonesia pun tahu sebenarnya pegang dolar. Baru jadi jelas bisa yen Jepang gitu. Tapi yang paling utama dolar. Ya itu jelas tuh jawabannya ya. Nah, kedua, bicara anti krisis, kira-kira apa saja aset anti krisis? Yang saya tahu sih emas saja. Aset. Ya, disebut aset, dibilang aset safe haven ya memang emas. Gitu ya. Ini kayaknya dia pertanyaan jawab sendiri nih. Kita kan? Ya dibilang saya tahu emas saja. Iya, memang emas ya kalau anti krisis. Hanya emas, memang aset kan ya. Sebenarnya kalau mau menyimpan aset, memang aset emas itu lebih kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan inflasi. Betul. Gitu kan. Jadi kalau ditanya aset ya emas. Kalau mata uang baru yang tadi kita bahas. Anti krisis ya emas. Ya kalau ada juga sih sebenarnya kan aset dalam bentuk properti. Tapi kan properti bisa anjlok juga kayak di Amerika kan? Iya, yang subprime mortgage kan. Orang pada beli properti kan? Tapi memang belinya dia kredit sih kan? Kredit kan. Ternyata harga untuk mereka jaminkan lagi ya kan? Jadi mereka beli kredit itu pun surat utangnya diutangkan lagi. Dipecah lagi. Terus begitu berlapis-lapis ya kan? Tapi kemudian ternyata harga properti turun ya kan? Jadi gagal bayar semua. Jadi krisis lah. Ya bisa aja sih, tapi paling memang aset anti krisis ya emas memang ya. Hanya itu. Emas ya. Nah, ketiga ada tadi pertanyaan nih, Bro. Kira-kira bakal terjadi krisis ekonomi dalam waktu dekat atau tidak? Nah itu nggak bisa kita jawab ya. Maunya sih ya nggak ada krisis ya. Maunya nggak ada krisis. Bahkan memang, sekarang pandemi mau pemulihan gitu. Tapi memang kondisi pandemik kalau terus berlangsung itu krisis berkepanjangan. Yang akhirnya jadi resesi. Gitu kan. Nah, cuma kan kita. Tapi kan kita udah ada kabar update. Ada vaksin.
Pfizer, ya. kemudian ada vaksin Moderna lagi, ya. Kemudian ada vaksin terbaru nih baru kemarin nih, ya. AstraZeneca. Ya, jadi itu ya ada harapan pandemik akan berlalu dalam waktu dekat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kembali. Betul. Asal sampai saat ini gitu ya juga nggak ada yang lockdown lagi ya. Sekarang Eropa kan lagi lockdown, beberapa Eropa termasuk Inggris gitu ya. Nah kalau sampai nanti misalnya kalau terjadi misalnya Amerika lockdown, itu bisa dampaknya ke berbagai negara itu, karena itu Amerika yang mempengaruhi ekonomi nomor 1 di dunia, itu akan mempengaruhi berbagai negara. Nah itu yang kita nggak harapkan, Amerika terjadi lockdown lagi seperti itu. Ya yang kita harapkan ya inilah kalau vaksin ini. Ya kalau lockdown terjadi kan kalau pandemi ini nggak berlalu kan. Ya karena dia semakin besar kan. Tapi kalau udah ada vaksin kan bisa dikatakan ada harapan pandemi berlalu karena penyebarannya akan berkurang, dan semakin habis gitu kan. Sehingga ekonomi dapat berjalan kembali, jadi normal dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi kembali. Jadi kalau ditanya tadi dibilang kapan krisis lagi, ya nggak tahu kita ya, justru malah berharap jangan tahun depan udah malah semakin pulih gitu, kembali pertumbuhan ekonomi meningkat gitu kan ya. Itu pun kelihatan berdampak terhadap penurunan harga emas. Harga emas kan jatuh drastis karena ada penemuan vaksin itu kelihatan dari awal yang pertama Pfizer emas anjlok, kemudian kedua Pfizer sebelumnya Sputnik, Rusia yang dari rekor 2074 langsung ke 1865, gile banget itu. Jadi udah 4 kali itu buat emas turun drastis. Nah itu kan itu dampak dari itu dia vaksin. Jadi gitu. Jadi udah pembahasan tentang mata uang anti krisis kayaknya udah cukup jelas nih sobat trader. Tapi ini acara ngopi bareng walaupun akan berakhir tapi tetap kita bisa bahas di grup Telegram Forex Info Community sobat trader. Jadi kalau yang belum join segera join, linknya ada di bawah grup Telegram Forex Info Community. Juga sobat trader bisa subscribe, like, follow semua akun sosial media kami Juga jangan lupa juga klik loncengnya untuk YouTube channelnya supaya sobat trader mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari kami. Gitu ya sobat trader. Betul. Ada lagi selain yang Telegram ini, kita bisa memfasilitasi klien-klien kita dengan apa? Ada live trading loh. Ada live trading. Ada juga live trading sobat trader. Live trading bagi sobat trader yang trading mau sama-sama betul. Itu setiap hari Senin dan hari Jumat. Jadi setiap Senin dan Jumat malam ada info nih. Infonya waktu hari Jumat kan kita live trading tuh bersama-sama gitu ya. Itu kita pasang sell limit gold di 1875 Nah kemarin tuh nyampe ke 1860, jadi 15 poin, lumayan tuh. TP kena taking profit di situ. Taking profit. Jadi gitu sobat trader. Jadi ikuti acara live trading setiap hari Senin dan Jumat. Setiap hari Rabu ada webinar. Betul. Itu semua infonya ada di grup Telegram Forex Info Community. Jadi segera join ya sobat trader. Sampai di sini dulu acara ngopi bareng kita tapi jika mau terus diskusi dan dapat info-info update itu dia, jangan lupa join grup Telegram Forex Info Community. Betul. Oke. Ngopi dulu dong. Sampai jumpa ya sobat trader. Sampai jumpa. Sampai jumpa di acara ngopi bareng selanjutnya.